Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sampai ke hari ke-8 di bulan Ramadan. Tentunya tidak terasa sebulan itu amat sangat sebentar, seperti yang Allah sampaikan di Al-Quran, ayam ma'dudah, ya kalau nggak salah, itu artinya beberapa hari saja gitu. Jadi ya dari setahun Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa, yang beda dari satu sama lain. Di bulan ini Allah haramkan sesuatu yang tadinya halal gitu ya, jadi tidak boleh dilakukan gitu, yaitu makan gitu. Jadi dari menahan hawa nafsu makan gitu ya, menahan lapar, dahaga gitu, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disitulah Allah menyiapkan tarbiyahnya, pendidikannya untuk kita gitu ya. Nah pagi ini saya akan mau bacakan tentang kisah salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya kita udah sempat dengar kisah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi sudah di-mention, sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beranjak ke seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Ini saya ambil dari buku Sirah 60 Sahabat Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Ummu Aisyah. Tentunya ini rangkuman dari sirah-sirah, jadi lebih ringkas, dan coba saya bacakan pada pagi hari ini ya. Sebentar dulu. Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, berarti ayahnya ini Zaid ya, Zaid radhiyallahu anha. Nama lengkapnya adalah Zaid bin Amru bin Naufal Adawi, seorang ayah yang hidup dalam pencarian kebenaran. Selama ini Zaid bin Amru tidak pernah menyembah berhala seperti yang dilakukan masyarakat Mekah. Dia merasa itu sudah melenceng dari ajaran Nabi Ibrahim, karena di Mekah kan ajarannya Nabi Ibrahim ya, yang diteruskan oleh anaknya Nabi Ismail, dan kemudian jauh setelah itu baru lahirlah Rasulullah Muhammad SAW. Dia bahkan menganggap memuja berhala itu sebagai sebuah kesesatan. Jadi Zaid bin Amru, ayah dari Sa'id bin Zaid, ini hanif gitu ya, lurus. Dia tidak pernah menyembah berhala. Zaid juga menolak pembunuhan terhadap bayi perempuan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Mekah, ketika mereka mendapat bayi perempuan, mereka akan mengubur hidup Zaid, menilai itu perbuatan tercela. Itu pun ia pun menyelamatkan bayi-bayi malang itu. Jika perlu, dia akan membeli bayi itu dari orang tuanya, membesarkannya dan mencukupi kebutuhan si anak sampai besar. Pada suatu hari di Mekah dilaksanakan pesta memperingati hari besar. Para lelaki memakai kain yang bagus. Kaum wanita juga memakai pakaian dan perhiasan terbaik yang mereka punya. Bahkan hewan-hewan yang akan dikorbankan untuk berhala pun mereka beri hiasan. Selain itu, mereka menyeret hewan-hewan itu ke hadapan berhala. Zaid saat itu tidak ikut-ikutan. Dia malah menyingkir dan berdiri menyandar di salah satu dinding Ka'bah. Wahai kaum Quraisy, hewan itu diciptakan oleh Allah.
Dialah yang menurunkan hujan dari langit supaya hewan-hewan itu minum sepuas-puasnya. Dialah yang menumbuhkan rumput-rumputan supaya hewan-hewan itu bisa makan sekenyang-kenyangnya. Lalu sekarang kalian menyembelih hewan-hewan itu untuk persembahan berhala. Sungguh yang kalian lakukan itu sungguh sesat, sungguh bodoh. Ternyata kata-kata itu terdengar oleh Khattab atau ayah dari Umar bin Khattab. Kemudian berkata, "Berhentilah Zaid, sudah sering kami mendengar kata-kata celamu itu. Kami selama ini membiarkanmu saja, kini kesabaran kami sudah habis." Khattab lalu menghasut orang-orang musyrik untuk memusuhi Zaid. Tidak berhenti sampai memusuhi, dia juga mengajak agar kaum Quraisy menyakiti Zaid. Ia bahkan mengutus mata-mata yang membatasi gerak Zaid. Melihat kondisi itu, Zaid pun menyingkir ke Gua Hira dan menemui keluarganya dengan cara sembunyi-sembunyi. Suatu malam, Zaid menemui 3 temannya, antara lain Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Jahsi, dan Utsman bin Harith. Mereka membicarakan kondisi masyarakat Mekah yang sudah melenceng dari agama Ibrahim. Zaid pun mengajak dan menyemangati teman-temannya untuk mencari agama yang mendekati kebenaran. Waraqah bin Naufal mempelajari agama Nasrani dan menjadi pemeluk yang taat. Sebelumnya sudah ada yang pernah dengar belum nih Waraqah bin Naufal? Nanti bisa sharing di grup ya. Gitu. Lalu Abdullah bin Jahsy dan Utsman bin Haris tidak mendapat apa-apa, mereka kembali ke Mekah dengan tangan kosong. Zaid mempelajari agama Yahudi dan Nasrani, tapi hatinya tidak bisa menerima. Akhirnya dia berkelana sampai bertemu dengan seorang rahib. "Aku tahu engkau sedang mencari agama Ibrahim, wahai putra Mekah," ujar rahib saat bertemu Zaid. "Ketahuilah bahwa sekarang agama yang Anda cari hampir tidak ada." Zaid terlihat sedih. Namun, kata-kata berikutnya dari sang rahib membuat semangatnya muncul lagi. "Kembalilah engkau ke Mekah. Kelak Allah akan membangkitkan nabi dari bangsamu. Dia datang untuk menyempurnakan agama Ibrahim." Zaid memutuskan kembali ke Mekah. Di tengah jalan, dia dihadang oleh rombongan perampok. Dia pun terluka dan menjelang ajalnya dia berdoa, "Ya Allah, jika engkau haramkan aku dari agama yang lurus ini, janganlah engkau haramkan anakku Sa'id dari agama ini." Doa itu terkabul. Sa'id, anak Zaid pun menerima kebenaran tanpa keraguan sedikit pun. Dia masuk Islam saat usianya baru 20 tahun bersama istrinya Fatimah binti Khattab. Ini masih saudaranya Umar bin Khattab. Mereka berdualah yang menjadi jalan masuknya pahlawan besar Umar bin Khattab ke barisan Islam. Keteguhan mereka dan kebeningan iman mereka membuat Umar yang datang dalam kondisi marah justru ingin mendengar Al-Quran. Subhanallah, Sa'id membuktikan keimanannya dengan mengikuti hijrah baik ke Habasyah maupun ke Madinah. Dia juga mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Hanya saat perang Badar saja dia tidak ikut karena bersama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anha mendapat tugas mengintai kafilah dagang kaum Quraisy di Laut Merah. Ketika Sa'id pulang dari tugas, kebetulan Rasulullah dan para sahabat pun baru pulang dari medan Badar. Rasa sedih itu yang membuat Sa'id tidak melewatkan peperangan lain semasa bersama Rasul. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Sa'id bin Zaid mengikuti perang Yarmuk yang menumbangkan kekuasaan Romawi. Sa'id juga turut serta dalam perang melawan kekuatan Persia. Sa'id pun ada saat tentara Islam menguasai kota Damsyik oleh panglima perang yang bertugas Abu Ubaidah bin Zarrah. Sa'id diminta menjadi wali kota saat itu. Di masa tuanya, Sa'id kembali ke kota Madinah. Saat itu Marwan bin Hakam menjabat menjadi gubernur Madinah. Suatu hari seorang wanita bernama Arwa binti Uwais menuduhnya sudah mengambil tanah yang bukan haknya. Tanah keduanya memang berbatasan dan Arwa menuduh Zaid mengambil tanahnya hingga tanahnya berkurang. Gubernur meminta Said untuk mengonfirmasi tuduhan Arwa. Said berujar, "Dia menuduhku menzoliminya."
Bagaimana mungkin aku menzoliminya, padahal aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengambil tanah orang lain walau hanya sejengkal, nanti di hari kiamat Allah akan memikulkan 7 lapis bumi di atas lehernya. Said pun berdoa, meminta Allah menunjukkan bukti bahwa tuduhan itu bohong belaka. Jika tuduhan itu fitnah, maka Allah akan menjadikan matanya buta dan dia jatuh ke dalam sumur. Tak berapa lama terjadi banjir yang amat besar di Madinah, maka terbukalah batas-batas tanah yang selama ini tertutup. Ternyata apa yang dituduhkan tidak benar. Tak berapa lama mata Arwa binti Uwais menjadi buta dan seperti perkataan Sa'id, wanita itu terjatuh ke dalam sumur yang pernah dia sengketakan dengan Sa'id. Bukan berarti Sa'id adalah pendendam hingga dia berdoa sebuah keburukan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim harusnya bisa menjaga lisan dari menfitnah muslim lain. Perkataan Sa'id yang terwujud juga menunjukkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena selain seorang pejuang, Sa'id juga terkenal sebagai ahli ibadah dan selalu lurus keimanannya. Sa'id kembali ke pangkuan ilahi pada saat usia mencapai 73 tahun di Madinah. Dirinya dimakamkan bersama sahabat-sahabat lain di pemakaman Baqi. Sekian kisah dari Sa'id bin Zaid, anak dari Zaid bin Amr bin Naufal al-Adawi. Jadi Sa'id bin Zaid Allah tuntun untuk senantiasa berada di Islam ya, masuk ke dalam agama Nabi Muhammad SAW, agama yang Allah sempurnakan hingga hari ini. Itu berkah dari doa ayahnya Zaid dan juga kelurusan Said hingga akhir hayatnya gitu ya, senantiasa selalu berjuang untuk membela agama ini, untuk terus berada di jalan yang lurus.